Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak hebat. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Pak Randy. Sebelum kita awali pembelajaran hari ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar, anak-anak juga bisa memahami dengan mudah. Anak-anak hebat yang Pak Randy sayangi dan juga hormati, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada bab yang ketujuh tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Mungkin juga bisa dibuka bukunya anak-anak sambil menyimak, sambil dibuka bukunya juga. Beriman kepada Nabi dan Rasul. Apa sih sebenarnya beriman kepada Nabi dan Rasul itu? Mungkin anak-anak sudah banyak yang tahu ya, beriman kepada Nabi dan Rasul. Atau mungkin bahkan ada yang belum tahu. Oke, kalau belum tahu, sekarang Pak Randy jelaskan terlebih dahulu. Apa yang dimaksud beriman kepada Nabi dan Rasul? Anak-anak yang saya banggakan, arti iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul itu adalah membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika salah satu diingkari, maka orang tersebut tidak termasuk golongan orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Fat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Artinya siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka syair atau neraka yang menyala-nyala. Maka dari penjelasan ayat Al-Quran tersebut, kita dapat memahami bahwa kedudukan iman kepada Rasul ini ya sama pentingnya dengan rukun iman yang lain dan menjadi penentu seseorang tersebut itu mukmin atau tidak. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Iman kepada Nabi dan Rasul ini ada nama-nama atau ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus beberapa Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ceritakan dalam Al-Quran dan ada pula yang tidak diceritakan. Maka ada pun nama 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui antara lain yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang kedua Nabi Idris alaihissalam, yang ketiga Nabi Nuh alaihissalam, yang keempat Nabi Hud alaihissalam, yang kelima Nabi Soleh alaihissalam, yang keenam Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketujuh Nabi Ismail alaihissalam, yang kedelapan Nabi Lut alaihissalam, yang kesembilan Nabi Ishak alaihissalam, yang kesepuluh Nabi Yakub alaihissalam, kemudian yang ke-11 ada Nabi Yusuf alaihissalam, yang ke-12 ada Nabi Shu'aib alaihissalam, yang ke-13 ada Nabi Ayub alaihissalam, ke-14 Nabi Zulkifli alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, 17 ada Nabi Daud alaihissalam, 18 ada Nabi Sulaiman alaihissalam, 19 ada Nabi Ilyas alaihissalam, kemudian yang ke-10 yang ke-20 ada Nabi Ilyasa, yang ke-21 ada Nabi Yunus alaihissalam,
ke-22 ada Nabi Zakaria alaihissalam, yang ke-23 ada Nabi Yahya alaihissalam, keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Itu nama-nama 25 nabi dan rasul yang uh, perlu kita ketahui. Anak-anak yang saya banggakan, di antara 25 nabi dan rasul tadi, ternyata Allah juga memberikan gelar ulul azmi. Apa sih gelar ulul azmi itu? Ulul azmi itu adalah gelar para rasul yang memiliki ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa. Rasul ulul azmi itu artinya rasul yang teguh pendirian dan tabah dalam menghadapi berbagai masalah ataupun rintangan ketika menjalankan tugas, ketika menyampaikan wahyu kepada umatnya. Siapa saja nabi dan rasul yang kemudian bergelar atau diberikan gelar oleh Allah sebagai ulul azmi? Pertama ada Nabi Nuh alaihissalam, kemudian ada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, kemudian yang keempat ada Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 5 nabi dan rasul yang diberikan gelar ulul azmi. Anak-anak yang berbahagia, kira-kira anak-anak sudah tahu nggak sifat rasul itu apa saja? Sifat wajib para rasul itu ada sidik, amanah, tabligh, dan juga fatonah. Sidik itu apa? Sidik itu artinya benar atau jujur. Dengan kata lain bahwa semua yang disampaikan rasul itu pasti benar, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Sifat wajib para rasul ini yang harus dimiliki adalah amanah. Artinya apa? Artinya dapat dipercaya. Rasul dapat dipercaya dalam menyampaikan apa yang diperintahkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Maka penyampaian tersebut persis seperti aslinya tanpa ada penambahan atau pengurangan. Jadi dapat dipercaya, itu amanah. Kemudian yang ketiga adalah tabligh. Artinya apa? Rasul itu menyampaikan semua wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Walaupun dalam penyampaiannya terdapat banyak tantangan dan hambatan yang membahayakan untuk dirinya. Dan yang keempat adalah fatona. Fatona ini artinya cerdas. Maksudnya setiap rasul itu merupakan orang yang cerdas dalam menjalankan amanah dan juga tanggung jawab untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Mereka mampu juga memberikan solusi dan jalan keluar terhadap persoalan umat. Nah, ini sifat wajib para rasul, ada sidik, amanah, tabligh, dan juga fatonah. Kemudian sifat jaiz para rasul. Sifat jaiz itu artinya boleh. Sifat jaiz itu berarti sifat yang boleh dimiliki rasul, yaitu sifat manusiawi yang dimiliki manusia pada umumnya. Namun sifat tersebut tidak mengurangi martabat kerasulannya. Maka sifat jaiz rasul itu disebut dengan al-aradul basyariyah. Sifat tersebut diantaranya seperti apa? Makan, minum, sehat, sakit, susah, dan sembuh. Sama halnya seperti manusia yang lainnya. Kemudian ada sifat mustahil. Sifat mustahil yang kemudian tidak dimiliki oleh para rasul apa? Kizib yang pertama. Rasulullah Shallallahu memiliki sifat sidik yang berarti jujur. Dan juga lawan katanya dari sifat sidik ini adalah kizib. Mustahil bagi Rasul memiliki sifat kizib yang berarti bohong atau dusta. Yang kedua apa? Khianat. Khianat ini lawan atau kebalikan dari amanah. Artinya apa? Tidak dapat dipercaya. Yang ketiga apa? Kitman. Artinya menyembunyikan. Ini lawan kata daripada tabligh tadi. Yang kemudian yang keempat adalah baladoh, artinya bodoh. Nah, ini lawan daripada sifat wajib fatonah tadi. Mustahil bagi Rasul, ya, karena seseorang Rasul itu manusia pilihan yang membawa penerapan pada jalan kebenaran yang sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak, apa sih tugas Rasul itu?
Jadi ada pun tugas Rasul antara lain pertama menyampaikan risalah dari Allah, mengajarkan ketauhidan, mengajarkan cara beribadah kepada Allah, menjelaskan hukum-hukum Allah, menunjukkan jalan yang lurus, menyampaikan kabar gembira serta memberi peringatan dan petunjuk. Juga memberikan contoh-contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari atau yang menjadi panutan dalam perbuatan. Itu tugas-tugasnya Rasul. Nah, ada hikmah ketika kita beriman kepada Rasul. Pertama apa hikmah itu? Menambah sempurnanya iman. Terdorong menjadikan Rasul sebagai pedoman hidup. Kemudian adanya motivasi yang mengikat untuk senantiasa berperilaku baik. Yang keempat, memiliki teladan dan panutan dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah lebih memahami dan sadar akan tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana penerapan iman kepada Rasul dalam kehidupan di era generasi digital saat ini? Kita juga perlu tahu, anak-anak juga perlu tahu sebenarnya ada karakter 5 generasi yang mungkin bisa kalian paham. Ada baby boomer, ini kelahiran dari 46 sampai dengan tahun 60. Generasi X lahir di antara 61 sampai 80. Generasi Y itu lahir di antara 81 sampai 94. Generasi Z lahir di antara 95 sampai 2010. Generasi Alpha lahir di tahun generasi Z. Dan kira-kira anak-anak hari ini itu ada di generasi apa? Apakah generasi Z atau generasi apa? Masih banyak yang generasi Z ya. Oke. Nah, terus bagaimana cara meneladani sifat-sifat Rasul di era digital ini? Nah, ini kalian juga harus paham karena kalian sekarang sudah memasuki zaman di mana semuanya memakai teknologi. Ini juga yang perlu diketahui. Maka perilaku yang dapat dilakukan kita sehari-hari dalam menghadapi atau di era digital ini adalah yang pertama beriman kepada Nabi dan Rasul dengan sepenuh hati. Artinya benar-benar meyakini bahwa Nabi dan Rasulnya Allah itu benar-benar kita yakini dalam hati kita. Kemudian iman dan Islam menjadikan dasar dalam menghadapi atau menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber inspirasi dalam beraktivitas dan beribadah. Yang keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi itu kita jadikan sebagai sarana kreasi. Kemudian yang kelima menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan panutan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, yang terakhir menjadikan pribadi yang berkarakter jujur, amanah, cerdas, dapat dipercaya dan juga dapat bertanggung jawab. Ini yang penting untuk anak-anak semua yang hari ini berada di era digital atau era yang penuh dengan teknologi. Bisa dipahami anak-anak ya. Nah, jadi itu beriman kepada Nabi dan Rasul. Selanjutnya anak-anak bisa mungkin untuk lebih memahami lagi bisa dikerjakan tugas yang ada di buku itu. Silahkan dikerjakan dan selamat belajar. Mungkin itu saja dari Pak Randy. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.